Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa fillah, kembali kita bertemu di channel Safa Archery and Knife, channel YouTube yang membahas tentang panahan dan bilah. Dan sekarang juga kita akan membahas tentang kopi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas peralatan apa saja yang digunakan untuk membuat kopi ala rumahan. Ya, yang pertama kita langsung saja adalah digital scale. Ya, nah ini tahu timbangan digital. Fungsinya adalah untuk mengukur berapa gram kopi yang akan kita buat untuk satu porsi atau satu gelas. Atau jika tidak ada timbangan digital, sebagai penggantinya kita bisa menggunakan sendok takar. Nah, ini dia. Ini ada ukurannya, ada 8 gram, tulis di dalamnya ya. Ada 8 gram, ada 10 gram, ada 12 gram. Jadi kalau full ini merupakan 12 gram beratnya. Tentunya untuk gilingan halus dan sedang ya. Kalau bijian tentunya beda lagi, nanti dia akan terkait volumenya. Kemudian yang kedua adalah grinder. Nah, ini dia grinder manual. Oke. Ya. Nah, ini untuk menggiling kopi yang berbentuk bijian. Tapi kalau para ikhwan belinya kopi yang sudah bubukan seperti ini, nah mungkin tidak perlu lagi. Nah, tapi kenapa sebagian kawan-kawan pecinta kopi lebih memilih bijian? Karena untuk menjaga daya tahan terhadap menjaga rasa dan juga menjaga aroma. Karena ketika setelah di grinder itu masa segarnya hanya 2 pekan ya, sekitar 2 pekan seperti itu. Kemudian alat selanjutnya adalah yang kita gunakan di sini. Nah, ini tergantung kepada jenis seduhan apa yang mau kita buat kopinya. Nah, di sini ada alat seduh untuk Vietnam drip. Nah, ini dia, ini Vietnam drip. Ya, terdiri dari satu alat Vietnam drip dan tentunya gelas ya, gelasnya ya, gelas penampung kopinya. Nah, ini kenapa disebut Vietnam drip? Karena yang menemukan metode ini adalah warga dari Vietnam. Nah, ini ya, ini tumblernya ya. Nah, penutupnya ini juga berfungsi sebagai apabila setelah selesai air kopinya turun, maka ini berfungsi sebagai tempat. Nah, ya guys, seperti itu. Kemudian jenis seduhan selanjutnya adalah French press. Nah, ini French press, metode French press. Kita letak kopi, siram air, kemudian disaring. Nah, ini penyaringnya. Ini French press. Kemudian metodenya adalah espresso manual. Kita bisa menggunakan mocha pot. Ya, ini mocha pot sekitar kapasitas 150 ml. Nah, ini bisa dibuka ya. Kopinya kita letakkan di sini. Nah, di sini ini airnya. Nanti uapan dari air naik ke atas, dan tertampung di sini. Nah, maka jadilah dia espresso yang dibuat secara manual dengan menggunakan mocha pot ini. Kemudian, nah ini yang favorit kita ini, metode V60. Nah, metode V60 terdiri dari apa? Yang pertama nih penyaringnya. Nah, di sini kita menggunakan
saringan berbahan metal ya. Tujuannya apa? Untuk sebagai efisiensi. Kalau kita menggunakan saringan keramik atau kaca atau plastik kan tentunya nanti menggunakan kertas lagi. Nah, berapa lagi kan biaya yang dikeluarkan untuk membeli kertas. Kemudian juga pertimbangan selanjutnya dari sisi aroma, karena kalau dengan metal itu aromanya lebih keluar, lebih terasa, karena tidak terserap aromanya oleh kertas tadi. Tapi ini kembali kepada masing-masing individu ya. Ada yang sukanya menggunakan kertas, ada yang tidak ya. Selera masing-masing. Kemudian adalah yang menentukan juga ini kettle ghost neck ya, kettle ler angsa. Nah, ini dia. Ini untuk mengukur apa? Mengatur tuangan ya. Nah, dan ini adalah servernya Teknetian seperti ini. Tapi yang telah diletak di jaring siap seperti ini. Nah, kemudian apalagi akan bahas berkaitan dengan V60, maka tentunya adalah gelas kopinya. Ini ukuran 100 ml dan kita ya menggunakan juga ini gelas untuk madu atau gelas untuk gula aren cair. Jadi yang penyajian kopinya tanpa gula putih, nah maka bagi yang ingin pakai madu boleh pakai gelas ini ya. Jadi biasanya kita madunya tidak langsung dicampur ke kopi, tapi diletakkan di sini. Jadi kita cicipi kopinya, cicipi madu atau gula arennya, baru kita cicipi kopinya. Jadi pertemuan antara kopi dan madu atau gula arennya, pertemuannya terjadi di lidah, dan ini menimbulkan sensasi rasa yang luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian apalagi tentunya adalah kopinya sendiri. Nah, di sini kita ada kopi robusta. Ini robusta gayo, dan ini juga kopi arabica gayo ya. Nah, kita ada dua, robusta kekhasannya pahit dan arabica kekhasannya itu rasa dasarnya masam. Nah, boleh kita buat robusta sendiri atau arabica sendiri, atau boleh juga kita blend. Ya, kita blend, kita kombinasikan, misalnya robustanya 70%, arabicanya 30%, seperti itu. Nah, dan tadi ada madunya ya, ini madu. Kemudian juga ada gula aren. Nah, ini gula arennya bubuk ya, seperti itu. Kenapa tidak ada gula pasirnya? Nah, karena kita di sini menyarankan untuk meminimalisir gula pasir seperti itu. Tapi boleh saja sih kalau mau menggunakan gula pasir, tapi cukup sedikit saja ya, jangan banyak-banyak untuk menjaga kesehatan kita. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah semua peralatan tadi harus dimiliki untuk sekedar membuat kopi di rumahan? Tentunya tidak. Kembali ke kitanya. Kita mau cuman metode Vietnam Trip, oke, ini aja sih peralatannya, sederhana ya. Harga sekitar 15 ribuan apanya Vietnam Tripnya. Atau cuman mau metode French press, ya kita bisa ini punya metode mocha pot atau V60 yang kebanyakan difavoritkan ya. Nah, ini kembali ke kita, atau mau semuanya. Yang kalau saya lebih suka karena kita mencoba berbagai variasi rasa ya. Kadang pengennya buat V60, pengennya Vietnam Trip, nanti pengennya bikin kopi latte atau mau cappuccino ya, maka menggunakan mocha pot sebagai pembuat espressonya. Demikian mungkin dari kami, video yang singkat dan sederhana ini mungkin bisa menjadi referensi bagi pecinta-pecinta kopi ataupun yang ikhwafilah yang baru terjun ke dunia hitam atau dunia kopi ya. Dunia hitam. Nah, ini bisa menjadi referensi bagi kita semua bahwa sebetulnya kopi itu merupakan dunia yang menyenangkan sekali. Bukan hanya terhadap seduhannya itu sendiri, tapi bagi pecinta kopi, mulai dari awal pembuatan, nah itu sudah dinikmati prosesnya.
apalagi dengan peralatan yang seperti ini. Wah, ini melihat peralatannya ini sudah merupakan kebahagiaan nih dari pecinta kopi ya. Belum lagi dibuat ya, diseduh sampai dicicipi, itu finalnya, final sensasinya itu ketika kita selesai menyeduh kopi. Demikian, semoga keutamaan-keutamaan dari kopi bisa kita dapatkan. Dan ingat, kembali ke tujuan awalnya, bahwa niat segala sesuatu amal itu bergantung kepada niatnya. Kita minum kopi, maka apa yang kita niatkan adalah agar kita, yang pertama, kita kuat ibadah kepada Allah. Kemudian juga bagi para pencinta ilmu, pencinta majelis, mungkin sebelum mengikuti majelis ilmu kita bisa mengonsumsi kopi dulu dengan niat supaya kita lebih fokus ya, melek ketika kita belajar, seperti itu. Nah, tapi jangan gunakan kopi untuk sekedar berkadang yang sia-sia ya, nongkrong-nongkrong yang sia-sia, seperti itu ya. Nah, kita tetap kembalikan kepada manfaat. Jadi kopi yang bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti itu. Demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan membahas tentang metode-metode penyeduhannya, metode V60, metode Vietnam Drip, metode espresso manual dan sebagainya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.